Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Hewan Rida Rumondang yang akan membawakan presentasi tentang materi IB Olfak pada pagi hari ini. Mungkin di antara audiens yang hadir penasaran apa sih produk IB Olfak itu, vaksin apa, manfaatnya apa. Jadi langsung saja kepada Dr. Rida untuk boleh mempresentasikannya. Saya persilahkan, Bu. Terima kasih, Mbak Ita. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada meeting TM POS kali ini. Dan alhamdulillah, kita semua bertemu dalam keadaan sehat dan baik. Judul presentasi yang akan saya bawakan kali ini adalah IB Olfak. IB Olfak adalah vaksin inaktif untuk mencegah penyakit Newcastle disease dan infectious bronchitis. Bahan aktifnya virus vaksin ND strain Lasota minimum titer 10 log 8,5 EID 50. Kemudian virus infectious bronchitis ada 3 strain, yaitu Nevada 14, strain Nevada 24, dan strain Massachusetts 41. Adapun minimum titer 10 log 7,5 EID 50 untuk masing-masing strain. Karakteristik dari virus ND strain Lasota yang diatenuasi diproduksi oleh University of Maryland Institute of Veterinary Microbiology. Strain Lasota merupakan kelompok virus lentogenik yang sudah digunakan selama beberapa dekade di dunia perenggasan. Kemudian virus infectious bronchitis strain Massachusetts M41 diproduksi oleh Institute Avian Pathology of University of Maryland. Strain M41 ini memiliki fisiko-chemical dan struktur biologis dari avian coronavirus. Kemudian strain Nevada 14 diisolasi di laboratorium milik Patro, memiliki struktur fisiko-chemical dan struktur biologis dari avian coronavirus. Dari hasil serologis didapat bahwa strain Nev14 berkorelasi ketat dengan serotype D207. Kemudian strain Nevada diisolasi di laboratorium milik Patro, memiliki struktur fisiko-chemical dan struktur biologis dari avian coronavirus. Dari hasil serologis didapat bahwa strain Nev24 berkorelasi dengan serotype D212. Dosis dan penggunaan. IB Olfak disarankan untuk vaksinasi breeder dan layer kira-kira umur 18 minggu. Mengikuti jadwal vaksinasi yang akan divaksinasi, mencegah penyakit Newcastle disease dengan vaksin hidup yang dilemahkan tipe B1 atau Lasota. Ini menyebabkan peningkatan imunitas yang bagus pada mukosa saluran pernapasan. Kemudian mencegah virus infectious bronchitis dengan vaksin hidup yang dilemahkan. Ini menyebabkan peningkatan aktivitas pada waktu vaksinasi dengan vaksin inaktif. Vaksin harus diinokulasi dengan injeksi subkutan pada belakang leher atau intramuskular pada dada dengan dosis 0,5 ml. Catatan, vaksin dibiarkan pada temperatur ruang sebelum digunakan. Ini namanya thawing. Kocok vial dengan baik sebelum dan selama penggunaan. Penyimpanan IB Olfak harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, jangan di freezer. Selama penyimpanan 24 bulan, kemasan vial 250 ml atau sekitar 500 dosis dan vial 500 ml 1000 dosis. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ita sebagai moderator. Terima kasih Dr. Rida, presentasinya yang sangat jelas sekali tadi disampaikan, tapi mungkin di antara Bapak Ibu audiens hari ini ada yang lebih
penasaran lagi mungkin tentang materi IB-Olfak dan mau bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu Ita. Ya, Pak Ramanto, dipersilahkan nanti langsung dijawab oleh Dr. Rida. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Perkenalkan, nama saya Rahmanto dari Sukabumi. Yang akan saya tanyakan ke Ibu Rida masalah vaksin kita IB-Olfak sehubungan dengan penggunaan yang di layer ya. Umumnya di layer itu ada revaksinasi NDIB. Nah, tapi ada beberapa customer saya yang menggunakan NDIB yang inaktif. Kalau saya sendiri NDIB inaktif itu kita pakai setelah ya yang tadi di program 18 minggu, nanti diulangi lagi di umur 45 minggu. Ya, selebihnya adalah revax dengan NDIB yang aktif. Nah, kalau seandainya NDIB kill untuk revax ini, kalau pakai punya kita IB-Olfak, pengulangannya berapa lama ya, Bu Rida? Terima kasih, itu saja. Nah. Baik, terima kasih Pak Rahmanto untuk pertanyaannya yang baik. Kalau ini dari pengalaman ya Pak Rahmanto ya. Jadi pemakaian IB-Olfak menurut saran dari patronnya kan 18 minggu ke atas. Kalau di langganan saya yang biasa rutin pakai IB-Olfak, yaitu untuk pertama dipakai di sekitar 21 minggu untuk layer ya. Dipakai di 21 minggu atau produksinya sekitar 50%. Jadi pengulangannya nanti diharapkan setelah selesai puncak. Selesai puncak produksi. Jadi dia aman selama puncak itu Pak Ramanto. Karena diperkirakan kan sekitar 26 minggu dia akan mulai puncak ya, 94-96%. Jadi pengulangannya kalau dilihat dari sini itu antara 8 sampai 12 minggu. Jadi dicoba direpak lagi setelah 8 sampai 12 minggu, atau lebih baik bisa dititer dulu Pak. Kalau misalnya titernya sudah turun, kita bisa masukkan lagi IB-Olfaknya. Begitu Pak Ramanto, mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya pengulangan untuk IB-Olfak kita bisa 8 sampai 12 minggu atau melalui 12 minggu ya Pak. Titer dulu ya. Iya, kalau misalnya lebih pasti lagi coba kita titer dulu sebelum dimasukkan IB-Olfaknya. Karena kalau vaksin kill itu dapat menstimulasi pembentukan antibodi dengan titir yang tinggi selama periode yang panjang. Jadi beda dengan vaksin aktif gitu. Nggak bisa kita pastikan Bu. Misalkan kalau yang vaksin aktif revaxnya 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kalau yang IB-Olfak 2 bulan minimal. Itu gini tanpa titer bisa nggak Bu? Seperti itu Bu. Tanpa titer. Kalau itu kan bisa ini Pak dilihat dari kondisi di lapangan aja Pak. Kalau misalnya ya kita kan bisa, kalau sudah sering kan kita bisa hafal ya. Bisa dilihat misalnya kalau udah mulai muncul telur yang putih-putih, berarti titernya mulai turun gitu. Gak usah titer juga nggak apa-apa, diambil di 8 sampai 12 kan berarti udah 2 bulan Pak. Berarti udah masuk di perkiraan Pak Ramanto tadi. 8 sampai 12 minggu. Tapi yang terbanyak sih di 10 minggu kalau di langganan saya ya, sekitar 10 minggu. Setelah untuk boosternya itu 10 minggu. Baik Bu Rida, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Ita. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama, terima kasih juga Pak Ramanto atas pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang masih penasaran lagi tentang vaksin IB-Olfak, boleh mengajukan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Ita. Ya, Ibu Pri silahkan, nanti boleh langsung dijawab Dr. Rida. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menyambung pertanyaan Pak Rahmanto tadi, Bu Rida, setiap itu kan rata-rata vaksin ataupun revaksinasi IB-Olfak, apakah harus selalu dibarengi dengan
vaksin NDI Live-nya atau yang kita punya Biopak LSH. Sebetulnya pertanyaan saya ada satu lagi, apa boleh? Silakan. Ya, ini keunggulan dari produk IB Olpak kita ini apa saja yang bisa kita promosikan dibanding dari produk perusahaan lain. Demikian Bu Rida, terima kasih. Mungkin saya jawab yang nomor 2 dulu ya Bu Prihatmi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi keunggulan produk kita ini, IB-nya itu adalah multivarian. Jadi dia ada 3 strain, dibanding yang lain biasanya cuma ada 2 ya, M41 sama yang lainnya. Kalau kita ada 3. Ada 3 strain untuk IB Olpak, yaitu M41, NEP 14 dan NEP 24. Jadi NEP 24 itu sama dengan D1466 sebenarnya kalau saya lihat di literatur ya. Ini dari Eropa, DUS 1466 dari Nederland atau Belanda. Kemudian yang Nevada 14-nya, NEP 14-nya berkorelasi dengan D274 yang bisa untuk menangani atau mengcover IBKX yang banyak dari Korea. Jadi dia bisa cover sehingga kita memiliki keunggulan di NEP 14 dan NEP 24-nya. Kalau M41 kan semua juga punya ya. Jadi semua vaksin IB Kill pasti punya. Kalau NEP 14 ini dia diisolasi dari ayam yang masalah di respirasi. Jadi untuk misalnya ngorok, mengatasi itu, dan kemudian yang NEP 424 ini diisolasi dari ayam yang drop produksi. Jadi dia bisa mengcover kalau ada masalah di drop produksi. Itu keunggulan dari produk IB Olpak kita. Kemudian untuk pertanyaan pertama, apakah harus dibarengi antara vaksin aktif dan vaksin inaktif ya, Bu Kriya? Ya, Bu. Kalau ini vaksin aktifnya itu kan berguna untuk memicu kalau seandainya titer dari aktifnya sendiri itu udah mulai turun, dia kan akan memicu vaksin kill-nya keluar. Sebenarnya tidak selalu harus dibarengi. Ada di langganan yang nggak pernah pakai live tapi ayamnya aman gitu. Karena kalau dipakai aktif pada saat produksi puncak, dia drop, pasti turun, pasti ada turunnya. Tapi kalau seandainya dia hanya menggunakan vaksin kills pengulangan 8-12 minggu, malah produksinya jadi stabil karena tidak ada goyangan pada saat penggunaan vaksin aktifnya. Jadi tidak harus selalu dibarengi antara aktif dan inaktif. Begitu Bu Pri. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Pri atas pertanyaannya dan juga jawaban Bu Rida yang cukup jelas. Untuk saya buka satu pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu. Apabila ada Bapak Ibu yang masih penasaran dan mau bertanya lagi, saya buka satu pertanyaan terakhir. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Mbak Ita. Ya, Pak Makmur, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Rida. Bu Rida, saya Pagi Pak Makmur. ingin tanya, itu kan tadi yang Ibu presentasikan untuk ayam yang 0,5 itu dosisnya 0,5 untuk ayam besar. Kalau untuk ayam kecil itu bisa apa enggak Bu? Karena kan kita biasanya di Pulet itu ada program juga untuk vaksin NDIB Kill gitu. Ya, itu kalau misalnya bisa itu dosisnya berapa? Karena kan kalau misalnya langsung 0,5 apalagi dengan cukutan itu kayaknya agak nonjol ya untuk di lehernya, di punduknya gitu. Gimana begitu aja pertanyaan saya, tidak pasti. Baik, terima kasih Pak Makmur untuk pertanyaannya. Kalau misalnya di aplikasinya sendiri kan dia dipergunakan untuk 18 minggu ke atas dengan dosis 0,5 ml per ekor ya. Kalau misalnya untuk digunakan di DO sebenarnya kunci dari
penggunaan vaksin itu sendiri untuk kill, dia tidak masalah Pak Makmur. Mau digunakan di umur berapapun sebenarnya ya, dari dasar dari vaksinnya sendiri. Tapi kalau misalnya untuk ayam kecil tentu dosisnya juga dikurangi. Kita biasanya sih pakai di setengah dosis dari ayam besarnya, jadi 0,025 berarti ya Pak. 0,25 berarti 0,25 mili per ekor. Aman Pak dipakai untuk DOC? Nggak masalah. Karena dari prinsip kunci dari vaksin kill sendiri, dia bisa dipakai untuk DOC karena dia tidak akan langsung bereaksi ya, istilahnya nggak seperti vaksin live dia akan langsung bereplikasi. Kalau vaksin kill dia tidak akan langsung bereplikasi. Begitu Pak Makmur. Ya, karena biasanya kalau ayam kulit DOC itu lu mana ngambil orang pakai di umur sekitar 4 harian ya, 4 sampai 5 hari ya vaksin. Iya, biasanya untuk ND dan IB sama Pak BG biasanya dipakai di umur 4 hari setengah dosis. Oke, siap. Ya, sama-sama Pak Makmur. Jelas ya Pak Makmur ya? Jelas. Jawaban dari Dr. Rida. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Karena mengingat waktu, pertanyaan saya tutup. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk mendengarkan presentasi tentang materi IB Olfak pada pagi hari ini. Dan langsung saja untuk kesimpulan saya persilahkan kembali kepada Dr. Rida Rumondang. Baik Nak. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi IB Olfak, mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh akibat penyakit ND dan IB pada peternakan ayam dan juga bersifat endemi, jadi memasukkan IB Olfak sebagai program revaksinasi dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keberhasilan penanganan kasus penyakit ND dan IB. Juga akan menghemat biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kasus tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ita, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rida atas presentasinya yang sungguh luar biasa, menambah ilmu baru, terutama pengalaman-pengalamannya di lapangan. Semoga Bapak Ibu penonton maupun yang audiens yang langsung hadir pada hari ini boleh mendapatkan manfaatnya, boleh memberi solusi untuk masalah-masalah di peternakan. Demikian saja materi meeting presentasi produk IB Olfak pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Rida dan kepada Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di meeting selanjutnya. Terima kasih.